Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Alfitra, NPM 2331271. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau mengulas materi tentang divide and conquer dalam algoritma. Sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu divide and conquer? Divide and conquer adalah teknik yang sangat populer dalam pemrograman komputer karena efisiensinya dalam menyelesaikan masalah kompleks. Konsep ini pertama kali dikenalkan dalam konteks algoritma rekursif. Ketika kita dihadapkan dengan masalah besar, kita dapat membaginya menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, yang kemudian bisa dipecahkan secara independen. Setelah itu, hasil dari setiap submasalah digabungkan untuk mendapatkan solusi akhir dari masalah utama. Misalnya, kita bisa membayangkan jika kita harus mencari sesuatu dalam sebuah data yang sangat besar. Alih-alih mencari di seluruh data, kita bisa memecahnya menjadi bagian-bagian kecil untuk mempercepat proses pencarian. Langkah-langkah divide and conquer itu ada 3. Yang pertama, divide itu adalah membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Misalnya, jika kita ingin mengurutkan sebuah array, kita akan membagi array tersebut menjadi 2 bagian. Setelah masalahnya dibagi, kita menyelesaikan setiap submasalah secara terpisah. Biasanya, ini dilakukan secara rekursif, hingga submasalah menjadi cukup kecil untuk diselesaikan langsung. Langkah terakhir atau combine-nya yaitu menggabungkan hasil dari submasalah untuk mendapatkan solusi dari masalah utama. Misalnya, setelah kita mengurutkan 2 bagian array, kita akan menggabungkannya untuk membentuk array yang terurut. Keuntungan dari divide and conquer itu tuh ada 3. Yang pertama, mengurangi kompleksitas masalah. Ketika kita ingin membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil, kita mengurangi tingkat kesulitannya dan lebih mudah untuk menangani setiap bagian. Komputasi paralelnya, karena setiap submasalah diselesaikan secara terpisah, divide and conquer sangat cocok untuk pemrosesan paralel. Setiap submasalah dapat diproses secara bersamaan yang memungkinkan kita untuk memanfaatkan banyak prosesor atau core pada perangkat keras. Fleksibilitasnya, teknik ini dapat digunakan pada berbagai jenis masalah, mulai dari pengurutan data hingga pencarian elemen dalam array. Berikut ini adalah contoh dari algoritma divide and conquer. Beberapa algoritma terkenal menggunakan teknik divide and conquer. Salah satunya adalah merge sort. Pada merge sort, sebuah array dibagi menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian diurutkan dan hasilnya digabungkan kembali untuk membentuk array yang terurut. Hal ini memungkinkan pengurutan yang efisien bahkan pada dataset besar. Contoh lainnya ada quicksort, yang memilih elemen pivot dan membagi data berdasarkan pivot tersebut. Setelah itu, bagian data yang lebih kecil dari pivot diproses secara rekursif. Baik merge sort maupun quicksort memanfaatkan teknik divide and conquer untuk menyelesaikan masalah pengurutan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan algoritma pengurutan sederhana lainnya. Contoh lain, selain pengurutan, ada aplikasi lain dari teknik divide and conquer, seperti dalam binary search. Binary search digunakan untuk mencari elemen dalam array yang terurut. Di sini, array dibagi menjadi 2 bagian. Pada pencarian dilakukan pada setengah bagian yang relevan berdasarkan perbandingan dengan elemen tengah. Teknik ini sangat efisien, terutama pada data besar, karena kompleksitas waktu pencarian berkurang drastis. Contoh lainnya adalah Starson matrix multiplication yang digunakan untuk mengalihkan 2 matriks. Dalam algoritma ini, matriks dibagi menjadi submatriks dan perkalian dilakukan pada submatriks tersebut menggunakan aturan rekursif.
Pendekatan ini memungkinkan perkalian matriks yang lebih efisien dibandingkan metode perkalian matriks biasa. Keunggulan divide and conquer. Divide and conquer menawarkan beberapa keunggulan utama. Salah satunya adalah efisiensi dalam menangani masalah besar. Karena masalah besar dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, yang lebih mudah dikelola. Selain itu, teknik ini sangat cocok untuk pengolahan data dalam jumlah besar atau pemrograman paralel. Karena submasalah dapat diproses secara independen. Ini juga memungkinkan pengurangan kompleksitas waktu eksekusi algoritma, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian masalah. Meskipun banyak keuntungan pada divide and conquer juga memiliki kekurangan, yaitu salah satunya penggunaan rekursi yang berlebihan, yang dapat menyebabkan overhead tambahan dan penggunaan memori yang lebih tinggi. Ini bisa menjadi masalah terutama jika masalah yang dipecah menjadi terlalu banyak submasalah. Selain itu, teknik ini tidak selalu cocok untuk semua jenis masalah. Ada beberapa masalah yang tidak dapat dengan mudah dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil, sehingga teknik ini tidak selalu efektif dalam semua situasi. Baik, kesimpulan dari divide and conquer secara keseluruhan, divide and conquer adalah teknik algoritma yang membagi masalah besar menjadi submasalah lebih kecil, menyelesaikannya secara terpisah, dan menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Teknik ini efisien dan sering digunakan dalam algoritma populer seperti merge sort, quick sort, dan binary search. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman dapat memahami dengan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.